Selamat datang lagi di Thanks God It's Monday episode 3. Jadi kita akan setia menemani kalian di hari Senin, akan ngobrolin sesuatu. Jadi hari ini wajib masker setelah banyak kritik. Episode 2, tapi gak apa-apa, coba. Semoga aja gak mengurangin suara atau apa ya. Kita hari ini sama Cindy, namanya Kristen banget. Cindy Eklesia. Iya, udah mewakili gereja banget gitu kok. Cindy gereja banget. Cindy Eklesia kan gereja, Cindy gereja banget. Cindy, gua mau nanya nih ya. Hari Senin kan orang banyak kan itu masuk kerja. Tapi kita yang kerja di gereja libur. Benar banget. Jadi kalau ngomong Thanks God It's Monday itu bagi orang-orang kerja di gereja kayak saya, kayak Cindy yang lagi magang ini benar-benar thank God gitu. Jadi istirahat gitu. Kita mau ngomongin soal ngisi libur. Dan kita coba lihat apakah ngisi liburnya orang yang kerja di gereja itu hampir sama kalian yang mungkin kerjanya di kantor atau di tempat yang lain. Kita tanya langsung sama Cindy. Cindy, lu Senin biasanya ngapain? Aku Senin biasanya melakukan hal-hal yang berfaedah daripada hari-hari biasanya kok. Jadi kalau Senin aku melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, cuci baju, bersih-bersih kos, nata-nata kos, nyetrika baju, malah lebih produktif daripada hari-hari biasa kok. Hampir mirip. Aku juga ibarat kata gini kan, Selasa sama Minggu kan kerja. Nah, sempat nyentuh apapun, jadinya liburannya kerja di rumah. Bener. Apakah saudara kos-kosan juga gitu? Nampaknya yang kerja di kantoran juga sama ya kalau udah. Kecuali yang laundry, kecuali yang semuanya tujuh instan mah biasa aja. Jadi meskipun harusnya liburan, tapi tidak libur. Lebih produktif malah. Lebih produktif untuk urusan Rumah rumah. tangga. Itu kalau boleh tahu nih ya. Terus me time-nya kapan? Aku me time tiap malam sih kok. Oh, tiap malam. Ini untuk informasi aja ya. Kalau aku libur tuh sering banget. Kalau nggak nonton variety show Korea gitu, aku biasanya tidur lebih lama dari biasanya. Jadi kayak yang capek ditambahin lagi. Tapi kalau lo libur tadi lebih produktif karena me time-nya tiap malam. Emang me time lo ngapain? Me time ku hanya sederhana guys. Jadi me time ku hanya butuh kasur. Udah diem aja di kasur gitu sama main HP gitu. Jadi udah itu me time ku. Main HP itu main HP udah aja. singkat. Udah Ini sesingkat kayaknya itu bakal gitu. jadi pembicaraan tentang ngisi waktu dengan main HP. Mari kita tanyakan, mungkin kalian sama juga pernah pengalaman ini. Lo nyesel gak sih main HP? Kalau di malam hari biasanya orang main HP di malam hari itu tingkatnya tuh gini. Oke lah, 1 jam. Nambah 2 jam. Oke lah, 2 jam, setengah jam lagi tidurnya 4 jam. Oke lah, bentar lagi subuh. Iya. Nah, Itu kalau kamu banget tuh. gimana? Iya bener banget. Jadi niatnya main HP tuh ya udahlah scroll gitu kok, cari ngantuk. Tapi kok sampai jam 12 kok nggak ngantuk. Akhirnya malah ketagihan sampai ya pagi hari. Tapi itu salah satu tips biar menghibur diri kok. Jadi daripada menghibur dirinya HP doang. daripada ngapain nggak bisa tidur, ya scroll aja. Lo Siapa nggak tahu merasa nemu waktu hal yang terbuang dengan hal itu? terbuang, cuman nggak main HP pun nggak bisa tidur. Jadi kayaknya semua ya teman-teman yang dengerin Thanks God It's Monday kayaknya hampir kita semua pernah di fase Ya, pengen dihibur Ya. dan diakhiri dengan penyesalan. betul. Hiburan diakhiri penyesalan. Memang penyesalan itu datang di akhir ya. Kalau di awal awal pendaftaran. Jadi main HP. Nah terus aku mau nanya, me time lu sama Tuhan kapan terusan? Wah itu. Setiap yang aku lakukan itu kuanggap me time-ku sama Tuhan. Oke, berat. Tiap waktumu dianggap me time-mu dengan Tuhan. Kenapa bisa gitu? Mungkin teman-teman Thanks God It's Monday ini jadi berpikiran kan, loh, emangnya bisa setiap waktu kita jadi buat Tuhan? Itu gimana kalau Pak? Kalau aku sendiri, me time itu kan kayak kita butuh sesuatu untuk menghibur. Nah, setiap nafas yang kita hirup aja gitu kok, itu tuh bisa bikin bersyukur kita. Jadi bisa bikin kita merasa, wow, ini satu nafas aja sangat berarti. Sedangkan di era pandemi kayak gini ya kok,
nafas saja kayak oksigen tuh susah banget Iya, dicari. ya. Apalagi yang kemarin iya. ya. Aduh. Oh, itu parah banget kan kok sampai cari-cari banget. Nah, itu yang bikin aku setiap hari saat-saat ini tuh me time-ku sama Tuhan karena ya udah dikasih nafas, udah dikasih tetap disertai dalam setiap kehidupan yang aku boleh jalani. Jadi boleh aku ambil kesimpulan gini ya kali ya. Jadi kamu mengartikan me time-mu dengan Tuhan di setiap waktumu itu karena di setiap waktumu kamu berusaha untuk bisa bersyukur, mengucap syukur atas apa yang terjadi, kayak gitu. Benar banget. Jadi bisa dibilang nggak ada hari buruk. Ada. Ada. Cuman setiap di hari buruk itu tetap Tuhan ada buat aku. Ini utopia ini. Tapi apakah memang seperti itu? Kayaknya agak mustahil ya kita bisa hari buruk itu bisa kita ambil dan kita jadi bersyukur. Kasih saran sama teman-teman gimana mengubah hari buruk itu bisa jadi ucapan syukur. Kalau Cindy gimana ngasih masukan? Kalau aku ada momen-momen dimana kok hidup gini amat, kok ini badai datang terus, ini ngapa-ngapain kena susah. Tapi satu yang pasti, teman-teman yang harus kita tanamin dalam diri, ya tadi balik lagi, nafasnya kita aja, kita masih bisa hidup gitu. Jadi ya kita harus bersyukur dengan semua yang kita jalanin. Toh pada akhirnya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti akhirnya ada jalan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin bahasa simpelnya kita lebih aware lagi ya, lebih peka, lebih melihat apa sih yang Tuhan sudah udah kasih di hari-hari itu. Betul. Gitu ya. Karena kan kalau kita ngomongin realita di hari-hari ini, nggak semua teman yang dengar ini bisa dengan mudah sadar ucapan syukur. Di kantor aja gaji dipotong mungkin, bener nggak? Mungkin karena PPKM ini tidak bisa ketemu pacar dan putus. Mau bersyukur gimana kan? Sulit, betul nggak? Bener-bener. Dan pandemi ini kan aku sempat putus tuh. Ya, sorry, maaf. Tapi itu bikin aku bersyukur. Bukan bisa pandemi bersyukur. Iya, dari kejadian putus itu, di era pandemi, bisa ngirit semuanya. Enggak bisa ngirit semuanya. Maksudku ya, ada rencana Tuhan di balik keputusanku gitu. Oh, putus cinta bisa. Jadi gini ya, bahasanya bisa aja hari yang kamu bilang buruk, hari yang gak pas itu, kita sedih, kita hancur. Tapi saat kita merenungkannya, kita akan tahu bahwa ada apa di balik itu. Betul. Jadi perlu waktu ya, perlu pause, perlu ponder, perlu diendapkan untuk melihat hal itu. Benar nggak? Benar. Wah, jadi teman-teman kalau kalian sedang menghadapi hari yang buruk di PPKM ini, jangan denial. Mungkin ya, karena kalau kita denial, yang ada emosi, yang ada kita jadi nggak ngerasa itu gitu. Kalau mau nangis, nangislah. Kalau mau menyesallah. Kalau mau kecewa, kecewalah. Tapi sekali lagi, endapkan, cari tahu apa maksud Tuhan di balik itu. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan saya yakin Tuhan tidak membiarkan sampai kita semua tergeletak. Asik, benar banget ya, benar. Mungkin coba ngomong sama teman-teman di Teks Garis Mandi ini untuk menghadapi PPKM yang masih jalan terus ini. Dikristalin, dipadetin. Bagaimana bersyukur itu? Sesimpel kalau kamu masih bisa makan, kalau kamu masih bisa menikmati harimu dengan nafas-nafas yang baru, sesimpel kamu masih bisa kerja atau kuliah atau do something yang buat kamu bahagia, sesimpel itu berarti PPKM ini tetap jalan terus, berkat Tuhan juga tetap jalan terus. Dan artinya waktu-waktu ini tetap layak untuk disyukuri. Benar. Puji Tuhan. Oke, kita ketemu lagi di Teks Garis Mandi episode 4 selanjutnya. Thank you Cindy buat waktunya hari ini. Tetap sehat selalu, semangat kerjanya. Siap. Bye. Dah. See you. God bless you.